Pemberontakan Ibu Korean Mother's Rebellion. Naskah Deshubun. Betara bahasa Persian in Indonesia merged. Hari ini saya akan berbicara tentang pendirian Kementerian Ibu di bawah PBB. Inilah lokasi pawai damai ibu-ibu Korea. Inilah kampanye damai para ibu Korea. Awal pesan nada tegas. Dalam bahasa Inggris disebut The Mother's Uprising in Korea. Bukan senjata dan pedang yang menjaga negara, tetapi ibu yang menggendong bayinya lah yang melindungi bangsa. Namun hari ini, negara dan masyarakat kita terlalu lengah. Tanpa bayi, siapa yang akan membayar pajak? Siapa yang akan membela negara? Siapa yang akan bekerja di laboratorium? Siapa yang akan menggerakkan pabrik? Kim Jong-un di Korea Utara paling takut pada pasukan cadangan wilayah. Namun yang lebih ditakutinya adalah asosiasi ibu Korea. Ketika asosiasi ibu bangkit, kediktatoran akan runtuh. Negara kita harus menghormati dan memuliakan para ibu. Jika demikian, para ibu di Korea Utara akan datang ke Korea Selatan dan Korea Utara akan kosong. Penjelasan ibu sebagai sumber daya nasional. Ibu adalah sumber daya nasional yang berharga yang menopang keluarga dan negara. Untuk membangkitkan kesadaran rakyat, kami telah menyusun 5 tuntutan ibu Korea. 5 tuntutan ibu. Kerja Marman Cermanin ini. 1. Mengangkat 1.000 pendidik jiwa. Setiap tahun pilih 1.000 orang tua untuk menjadi pendidik jiwa yang menceritakan kisah kepada bayi 30 menit sebelum tidur. Radio ini tidak ada yang menceritakan kisah kepada bayi. Tapi ketika bayi mendengar cerita, telinganya terbuka, belajar mendengarkan dan tumbuh. Menjadi pribadi yang baik. Kekerasan, kata-kata kasar, dan keluhan di sekolah sudah melampaui batas. Program ini juga akan menciptakan lapangan kerja bagi para lansia di masyarakat. Dewan Hasti mengamankan anggaran tahunan sebesar 100 miliar won untuk pendidikan tidur bayi. Ketika bayi mendengar cerita sebelum tidur, mereka tumbuh. Dengan karakter yang baik, imajinasi yang kaya, keberanian, dan kebijaksanaan. Ini surely langkah pertama untuk memulihkan sistem pendidikan kita. Bangsa Yahudi sangat berinvestasi dalam pendidikan tidur bayi. Kita juga harus mengerahkan segalanya untuk pendidikan tidur bayi. Tuai Tisun mengembangkan industri tidur bayi. Kumpulkan dan latih para ahli tidur bayi. Bentuk ekosistem positif yang menumbuhkan pola tidur yang sehat. Jika dibangun sebagai industri, Korea dapat mengekspor tidur ke seluruh dunia dan memperoleh devisa besar. Di era kecerdasan buatan, karakter, dan kreativitas adalah mix yang paling penting. Industri tidur bayi menumbuhkan keduanya. Korea bisa menjadi negara eksportir tidur terkemuka dunia. Empress Rage 4 mendirikan Kementerian Ibu. Dirikan kementerian baru yang mengurus semua kebijakan untuk ibu dan bayi. Jadikan ibu dengan banyak anak sebagai menteri. Dengan begitu, seluruh masyarakat akan menyadari pentingnya ibu. 5 prioritas perekrutan untuk ibu dengan banyak anak. Izinkan ibu dengan banyak anak bekerja di lembaga publik dengan kontrak 3 tahun kapanpun mereka mau. Sebagai mirai mereka poin tambahan. Dalam seleksi pegawai negeri dan sektor publik, negara mereka memiliki keuntungan yang jelas. Klimaks seruan mendesak. 5 tuntutan ini adalah hal minimum yang harus dijamin negara. Namun hari ini Korea sudah keluar jalur. Kita melaju menjadi bangsa dengan karakter yang rusak. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah ibu harus bangkit. Asosiasi Ibu Korea menyatakan, kita harus kembali menjadi bangsa yang berpusat pada bayi dan ibu. Hanya begitu negara akan kembali normal. Ekspansi global, solidaritas internasional. Gerakan ini akan menyebar ke seluruh dunia. Kami akan menguatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membentuk Kementerian Ibu PBB guna melindungi bayi dan ibu. Kami juga akan meminta Paus di Roma mengambil tindakan untuk melindungi ibu dan anak. Semua penutup, pesan ini akan diterjemahkan ke semua bahasa dunia dan disebarkan di YouTube. Kami juga akan meminta kantor pusat YouTube untuk menayangkannya sebagai kampanye global kepentingan publik. Oleh Yoon Jong-soo, 10 September 2021.